Namaku Cika. Aku baru saja lulus SMA. Sejak dulu, aku hanya punya satu impian, hidup enak dan kaya. Aku tidak peduli harus menikah dengan siapa, asalkan dia kaya raya. Aku ingin hidup seperti seleb TikTok, dikelilingi barang bermerek, liburan ke tempat-tempat mewah, dan dibanjiri pujian dari netizen. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Blitar. Orang tuaku petani biasa. Hidup kami sederhana, bahkan sering kekurangan. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa bahwa aku tidak dilahirkan untuk hidup susah. Setiap kali melihat perempuan muda tampil mewah di media sosial, aku selalu bertanya dalam hati, kenapa aku nggak bisa seperti mereka? Aku bukan anak yang penurut. Aku sering membantah dan mengabaikan nasihat orang tuaku. Di kampung, banyak yang tidak suka padaku. Katanya aku sombong, malas, dan suka pamer. Memang, aku malas bantu di dapur, jarang ikut kerja bakti, dan senang memamerkan barang-barang baru, meski hasil cicilan. Tapi aku tak peduli. Yang penting aku cantik dan tahu bagaimana memanfaatkannya. Semuanya berubah sejak aku mendengar cerita tentang Pak Damar dari Bulastri, tetangga yang sering jadi mak comblang. Katanya, Pak Damar adalah duda kaya, punya banyak tanah dan rumah. Istrinya sudah meninggal, dan anak semata wayangnya tinggal di luar negeri. Usianya hampir 50 tahun, wajahnya tampan dan terawat. Ia menjalankan usaha jual beli tanah dan properti. Aku langsung tertarik dan meminta Bulastri mengenalkanku padanya. Dengan semangat, ia mengatur pertemuan. Aku dan Pak Damar bertemu diam-diam di sebuah kafe, tanpa sepengetahuan orang tuaku. Setelah itu, kami mulai sering berkomunikasi lewat pesan. Pak Damar sosok yang romantis. Tutur katanya lembut, rayuannya halus. Ia berkata, kalau kamu mau jadi istriku, kamu akan punya rumah sendiri, mobil, dan semua barang mewah yang kamu impikan. Aku tidak butuh perempuan sempurna. Aku hanya ingin ditemani. Aku langsung jatuh hati. Bukan hanya kata-katanya yang manis, tapi juga tindakannya. Beberapa hari kemudian, ia datang ke rumah membawa oleh-oleh, sembako, jajanan pasar, buah-buahan, bahkan satu kotak berisi baju-baju baru untukku. Di ruang tamu, di hadapan ayah dan ibu, Pak Damar menyampaikan niatnya. Saya datang ke sini dengan niat baik, katanya sopan. Saya ingin melamar Cika. Suasana rumah mendadak hening. Ayah menatap Pak Damar cukup lama sebelum menjawab pelan, terima kasih, Pak. Ini keputusan besar. Saya perlu bicara dulu dengan istri saya dan juga dengan Cika. Sebelum pulang, Pak Damar menyerahkan kotak kecil berisi gelang emas kepada ibu. Ibu menolak dengan malu-malu, tapi Pak Damar bersikeras. Tolong diterima saja, Bu. Anggap sebagai tanda hormat saya. Setelah ia pergi, rumah terasa sunyi. Ibu memandangi gelang emas di meja dengan ragu. Ayah termenung di sudut ruang tamu. Pak Damar memang kelihatan baik dan murah hati, kata ibu. Tapi entah kenapa, perasaan ibu nggak enak. Bapak juga merasa begitu, sahut ayah. Lagi pula, dia sudah berumur. Usianya terlalu jauh dari Cika. Cika masih terlalu muda, belum siap berumah tangga. Lebih baik kita tolak saja. Dari dapur aku mendengar semuanya. Aku masuk dan berkata dengan nada tinggi, aku tetap mau nikah. Aku serius sama Pak Damar. Kalau lamarannya ditolak, aku mending kabur dari rumah, atau mati sekalian. Ibu menangis. Ayah diam, wajahnya penuh kecewa. Tapi akhirnya, karena aku bersikeras dan mengancam, mereka tak bisa berbuat banyak. Dengan berat hati, mereka menerima lamaran Pak Damar, meski dalam hati masih tersisa rasa was-was. Sebulan kemudian, lamaran digelar. Tetangga ramai berdatangan. Di kampung, setiap hajatan pasti jadi urusan bersama. Siapa yang ingin melewatkan lamaran seorang gadis kampung oleh duda kaya? 2 bulan setelah lamaran, pernikahan kami digelar di rumah. Pak Damar membiayai semuanya. Hajatan semalam suntuk, lengkap dengan pertunjukan wayang kulit. Orang-orang dari desa sebelah pun ikut datang. Saat aku berjalan mengenakan kebaya dan riasan pengantin, semua mata tertuju padaku. Aku merasa menjadi perempuan paling hebat di desa ini. Impianku jadi kenyataan. Aku menikah dengan pria kaya, punya rumah sendiri, dan tak perlu pusing soal uang. Dalam hati aku berkata, lihatlah kalian yang dulu meremehkanku. Sekarang, siapa yang menang? Setelah pesta usai, aku pindah ke rumah Pak Damar. Rumah itu berada di pinggiran desa, di atas tanah luas miliknya, dikelilingi sawah dan kebun jati. Letaknya terpencil, belum banyak rumah di sekitarnya. Kata Damar, rumah ini baru selesai dibangun, hadiah pernikahan untukku. Tapi rumah itu terasa menyeramkan saat malam tiba.
Ada satu ruangan kecil yang selalu dikunci. Katanya gudang kosong, berisi barang lama. Kadang tercium bau dupa samar dari dalam. Tapi aku tak peduli. Ini rumah impianku. Besar, mewah, penuh perabot mahal. Ada lemari besar, dapur luas, dan kamar tidur seperti hotel. Damar sangat romantis, setidaknya di awal. Setiap pagi, ia membangunkanku dengan teh manis hangat. Kadang membuat sarapan. Pernah suatu pagi, ia menyuapiku nasi goreng sambil berkata, "Istriku ini harus selalu bahagia." Hatiku meleleh. Aku merasa seperti ratu. Aku tak perlu bekerja, mencuci, atau memasak. Semua sudah ada yang mengurus. Aku tinggal dandan, tidur, dan sesekali menemani Damar bersantai. Barang-barangku semakin banyak. Tas baru, skincare mahal, perhiasan. Damar selalu bilang, "Kamu cantik, Cik. Cocok pakai barang mewah." Hidupku seperti mimpi. Tapi lama-lama aku mulai bosan. Rumah terlalu sepi. Tidak ada tetangga, tak ada teman bicara. Pembantu hanya datang pagi dan pulang jam 3 sore. Internet sering tidak stabil. Aku lebih sering bercermin, bermain TikTok, mencoba riasan baru. Cahaya rumah terasa aneh, walau semua lampu menyala. Aku pernah bertanya, kenapa rumah ini jarang ada cermin, ya? Damar hanya tersenyum. "Aku tidak suka cermin," katanya. "Aneh, tapi aku biarkan saja." Memang cuma ada satu cermin besar di kamar. Di ruang tamu, kamar mandi, dan dapur, tak satu pun ada cermin. Hubunganku dengan orang tua membaik, walau masih terasa jarak. Mereka sesekali berkunjung, dan Damar selalu menyambut dengan hangat. Setiap kali mereka datang, ada saja yang dibawa: beras, minyak goreng, uang tunai. Awalnya ibu malu-malu, tapi lama-lama menerima. Beberapa bulan setelah menikah, Damar membeli sebidang tanah dan memberikannya pada ayah. "Ini untuk panjenengan. Terima kasih sudah merelakan Cika," katanya. Sertifikat masih atas nama Damar, tapi katanya akan dibalik nama nanti. Yang penting, sawah ini milik keluarga. Orang tuaku senang, walau tetap menyimpan ragu. Tapi aku bangga. Lihatlah hidupku sekarang. Semua serba cukup. Semua serba mewah. Aku bahkan lupa bagaimana rasanya hidup kekurangan. 3 bulan kemudian, ibu jatuh sakit. Awalnya hanya batuk ringan, lalu demam, lalu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kami membawanya ke rumah sakit, tapi dokter tidak bisa memastikan penyebabnya. Katanya jantungnya melemah. Malam itu juga, ibu meninggal dunia. Aku menangis, tapi entah kenapa, air mataku tidak deras. Aku merasa kehilangan arah, tapi bukan kehilangan jiwa. Yang paling menggangguku justru sikap Damar. Ia sama sekali tidak tampak berduka. Besok paginya, sejak subuh, ia sudah pergi. Pulang malam dengan wajah cerah. "Aku barusan lihat tanah bagus dekat jalan besar," katanya santai. "Aku beli. Lumayan buat investasi." Aku hanya mengangguk, masih dalam kabut duka. Tapi jauh di dalam hati, muncul satu bisikan kecil yang ganjil. Kenapa Damar malah beli tanah saat suasana sedang berduka? Tapi aku segera menepis pikiran itu. Mungkin memang cuma kebetulan. Lagi pula, siapa yang peduli soal waktu beli tanah? Aku kembali ke kamar, duduk di depan cermin, mulai merias wajah. Kata Damar, "Aku tetap harus tampil cantik meski sedang berduka. Kecantikanmu jangan ikut mati, ya," katanya malam sebelumnya. Aku tersenyum kecil mengingatnya. Dan hidup pun terus berjalan. Perlahan, duka memudar. Aku kembali ke rutinitas. Diam di rumah, menunggu Damar pulang, mencoba lipstik baru. 3 bulan setelah ibu meninggal, kabar duka datang lagi. Ayah meninggal dunia. Semuanya terasa mendadak. Minggu pagi itu aku sendirian di rumah. Duduk di ruang tengah sambil main scroll TikTok yang mulai membosankan. Damar sedang keluar kota, katanya urusan bisnis. Rumah sunyi, tapi aku menikmatinya. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama sepupuku, Dian, muncul di layar. "Cik, kamu di rumah?" Suaranya panik. "Iya, kenapa?" "Cik, ayahmu jatuh di sawah. Kepalanya kena batu. Sekarang dibawa ke puskesmas." Aku berdiri spontan. Lututku lemas. "Apa?" "Cepat ke rumah, langsung ke rumah aja." Tak pikir panjang, aku pakai jaket seadanya dan memesan ojek online. Di perjalanan, aku menelepon Damar. "Dam, ayahku jatuh di sawah. Katanya parah. Aku mau ke sana sekarang." Suaraku gemetar. "Hah? Aku nyusul ya. Kamu tenang. Hati-hati,
Jawabnya, terdengar kaget tapi tetap tenang. Saat sampai di rumah orang tuaku, suasana sudah ramai. Kerabat dan tetangga berkumpul. Dan di ruang tamu yang sempit itu, jenazah ayah sudah dibaringkan. Kain putih menutupinya. Aku terdiam di ambang pintu. Napasku sesak. Kaki rasanya menancap ke tanah. Tangisku hanya jatuh pelan. Hati ini kosong, seperti tertinggal entah di mana. Kerabat menuntunku masuk. Aku duduk di samping jenazah ayah, menatap wajahnya yang pucat tapi damai. Semua ini terlalu cepat, terlalu sunyi. Damar datang malamnya, setelah ayah dimakamkan. Seperti janjinya, ia membantuku menerima tamu, membantu keluarga. Ia terlihat tenang. Bahkan sempat tersenyum pada para pelayat, seperti tahu cara bersikap. Setelah semua pulang, ia duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. "Tenang, kamu masih punya aku," katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku hampa. Tanpa ibu. Sekarang tanpa ayah. Hanya Damar yang tersisa. Beberapa hari setelah pemakaman, Damar memberitahuku bahwa ia membeli rumah mewah di pinggir jalan raya. Lokasinya strategis. Buat investasi, ujarnya santai sambil menyesap kopi. Aku tak banyak pikir. Saat itu, pikiranku masih diliputi duka. Aku hanya mengangguk. Damar selalu bisa membuat segalanya terdengar mudah. Tapi, aku mulai menyadari sesuatu. Setelah ibu meninggal, Damar beli tanah. Setelah ayah meninggal, ia beli rumah. Dan sejak pindah ke rumah itu, 2 kali aku melihat pembantu mengubur bangkai kucing. Malam hari, kadang tercium bau dupa dari gudang yang selalu tertutup. Tapi aku belum berpikir lebih jauh. Atau mungkin, aku memang memilih untuk tidak berpikir lebih jauh. Hari-hari berlalu. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi sejak kepergian ayah, rumah ini terasa makin sunyi. Damar semakin sering keluar rumah sebelum subuh dan baru pulang malam. Katanya urusan bisnis. Aku kesepian. Waktu kuhabiskan menonton video, belajar make up, dan bikin konten TikTok. Tapi anehnya, videoku selalu tampak gelap. Seolah cahaya di rumah ini tak pernah cukup. Meski semua lampu dinyalakan. Suatu sore, aku membawa cermin kecil dari kamar ke ruang tengah. Biasanya aku berdandan di kamar, tapi sore itu ingin santai. Saat bercermin, sesuatu membuatku terdiam. Bayangan di cermin buram. Geraknya tertinggal. Seolah tidak selaras. Seolah, bukan aku. Jantungku berdebar. Aku mendekat, tapi tiba-tiba cermin seperti berembun dari dalam. Aku buru-buru membawanya kembali ke kamar. Malamnya, aku iseng bercerita ke Damar. Kukira dia akan menertawakanku. Tapi ekspresinya langsung tegang. "Kamu ngapain bawa cermin ke ruang tengah?" Suaranya dingin. "Cuma sebentar kok." "Kenapa?" "Jangan pernah lagi. Cermin itu sensitif. Apalagi di rumah seperti ini. Bisa manggil hal-hal yang gak diinginkan." Aku mengernyit. "Manggil apa?" "Pokoknya jangan ulangi," katanya tajam, lalu masuk kamar. Tanpa penjelasan. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-katanya menggangguku. Sensitif? Manggil sesuatu? Apa maksudnya? Tubuhku makin sering lemas. Aku sering merasa dingin meski cuaca panas. Mimpi buruk datang berulang. Ibu dan ayah memanggil dari kejauhan, tapi wajah mereka kabur. Aku mulai berpikir ulang soal semuanya. Sertifikat tanah yang Damar berikan ke ayahku. Katanya, hadiah, tapi belum pernah dibalik nama. Gudang yang terkunci dan bau dupa. Damar yang sering membakar sesuatu di halaman malam hari. Damar yang keluar sebelum subuh dan pulang malam tanpa pernah cerita. Kedua orang tuaku meninggal dalam berdekatan. Dan Damar beli properti bernilai besar setelahnya. 2 bangkai kucing. Cermin. Tubuhku yang makin kurus. Tapi Damar tak pernah menunjukkan kepedulian. Keanehan itu sudah lama ada. Aku baru sadar sekarang. Karena selama ini, aku terlalu sibuk menikmati kemewahan, hingga lupa melihat kegelapannya. Hingga suatu hari, aku memberanikan diri bicara pada Pak De, kakak ayahku. Kami bertemu di rumah sepupu. Aku ceritakan semua. Soal Damar, rumah ini, perhiasan, sertifikat tanah. Semua. Pak De hanya diam. Wajahnya tegang. Esoknya, ia datang menjemputku. Damar sedang di luar kota. Kami pergi ke rumah seorang temannya, lelaki tua dengan sorot mata dalam, seperti bisa membaca isi hati. Di sana, aku mendengar kenyataan yang membuat tubuhku gemetar. Suamimu pakai pesugihan. Perhiasan dan sertifikat itu bukan hadiah.
Itu perantara tumbal. Dan kamu tumbal berikutnya. Katanya tenang, tapi kalimatnya menghantamku seperti palu. Aku tak sanggup bicara. Napasku tercekat. Dunia runtuh. Selama ini, aku dibutakan oleh gaya hidup seleb TikTok. Aku ingin cepat kaya. Rumah, mobil, barang branded. Kukira itu rejeki. Ternyata, itu harga dari nyawa orang tuaku. Semua mulai masuk akal. Cermin yang katanya sensitif. Ternyata bukan karena energi, tapi mungkin agar aku tak melihat sosok lain di rumah ini. Makanan cepat basi. Bau amis misterius, bau dupa, kucing mati. Damar yang tak pernah terlihat takut atau sedih saat aku sakit. Dengan bantuan Pak De, aku menggugat cerai Damar. Aku pindah keluar pulau. Surat cerai dikirim lewat kuasa hukum. Aku tak hadir di persidangan, dan tak pernah bertemu Damar lagi sejak hari aku pergi. Aku tak minta sepeser pun, tidak rumah, tidak perhiasan, tidak mobil. Bahkan tanah yang katanya diberikan ke ayah, masih atas nama Damar. Semuanya bohong. Semua palsu. Aku hanya ingin bebas. Dari dia. Dari semuanya. Uang tak bisa menggantikan nyawa orang tuaku. Dan sampai hari ini, aku masih menyesal. Aku egois. Keras kepala. Tak mendengar nasihat orang tua. Kukira aku hebat. Ternyata aku hanya rakus dan bodoh. Kini aku sendiri, tanpa ibu, tanpa ayah. Dan rasa bersalah ini akan menemaniku seumur hidup. Dulu kupikir aku sedang selamatkan masa depanku. Nyatanya, aku yang menggali makam orang tuaku.